Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammacari sucaritang natang ducaritang cari dhammacari sukhang seti asming loke param hica. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dhamma akan hidup bahagia di dunia ini dan dunia selanjutnya. Demikian sabda Sang Buddha di dalam kitab suci Dhammapada. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pemimpin puja yang saya hormati, pembawa acara yang juga saya hormati, Bapak, Ibu, Upasaka dan Upasika semua yang juga saya hormati. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pada pagi hari ini, kita kembali melakukan kewajiban sebagai umat Buddha, yaitu ibadah puja bakti, mengulang kembali parita-parita, memuja pada Sang Kiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena sebagai umat Buddha sudah seharusnya setiap hari kita meluangkan waktu untuk melakukan puja pada Tiratana, meluangkan waktu untuk membaca parita dan bermeditasi. Karena ya kita sudah memilih untuk meyakini agama Buddha. Nah, untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan keberkahan, setelah kita meyakini agama Buddha, ya kita juga harus melakukan apa yang sudah ditunjukkan. Karena kalau hanya sebagai pertanda saja, apalagi hanya sebagai level di KTP, ya tidak cukup. Kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Nah, oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat seperti apa yang disampaikan di dalam ajaran Sang Buddha. Ya tentu kita semua, siapapun kita, menginginkan, mengharapkan yang namanya kedamaian, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Tetapi perlu diingat bahwa kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan itu tidak didapatkan dari hanya berharap saja.
Bukan harapan yang menentukan kita damai, bukan harapan yang menentukan kita bahagia, melainkan adalah perbuatan nyata yang kita lakukan setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, upasaka dan upasika semuanya, pada pagi hari ini kita meskipun melalui Zoom, kita bisa melakukan kebajikan karena memiliki beberapa faktor. Di antaranya kita sehat. Kita memiliki kesehatan sehingga kita bisa duduk dengan nyaman, kita bisa mendengar, sehingga kita bisa mengikuti puja bakti online pada pagi hari ini. Tapi sebagai umat Buddha, tentu tidak hanya sehat secara tubuh, tidak hanya sehat secara jasmani saja, tapi diharapkan kita juga memiliki kesehatan secara hati, secara batin, secara jiwa. Kalau orang yang tidak memiliki kesehatan batin, apa yang terjadi? Mereka mudah mencari kesalahan orang lain, mudah memfitnah orang lain, mudah membicarakan kejelekan orang lain, mudah menghina, membuli, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk. Karena mereka tidak memiliki kesehatan batin. Tapi kalau batinnya sehat, dia akan dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan juga tindakan-tindakan yang baik. Yang kedua, karena kita memiliki keyakinan. Kalau saya berbuat baik, akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Kalau saya berbuat jahat, tentu buahnya adalah penderitaan. Yakin terhadap hukum sebab akibat. Dengan adanya keyakinan kalau berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan, maka Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk ikut puja bakti pada pagi hari ini. Mungkin saja di luar sana banyak orang sehat, tapi tidak memiliki keyakinan atau kurangnya keyakinan, maka tidak bisa juga ikut acara puja bakti ini. Atau di luar sana banyak orang memiliki keyakinan tapi sakit-sakitan, juga tidak bisa melakukan atau mengikuti puja bakti pada pagi hari ini. Dan yang ketiga yang membuat kita bisa melakukan kebajikan, ikut bergabung, adalah kesempatan. Artinya, walaupun mungkin Bapak Ibu punya aktivitas lain, kegiatan lain, pekerjaan lain, tapi Bapak Ibu meletakkan sejenak demi untuk melakukan kebajikan. Demi untuk ikut melakukan puja bakti pada pagi hari ini. Coba
Seandainya Bapak Ibu lebih memilih untuk jalan-jalan pagi, olahraga pagi, lari pagi, sepeda pagi, saya yakin Bapak Ibu tidak akan ikut bergabung untuk melakukan kebajikan. Nah, itulah karena Bapak Ibu memiliki kesehatan tubuh, kesehatan hati, memiliki keyakinan, dan juga memiliki kesempatan, sehingga kita bisa melakukan kebajikan pada pagi hari ini. Berkaitan dengan tema yang ingin saya bagikan, mengisi waktu dengan baik, mengisi waktu dengan kebajikan. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita semua memiliki waktu. Pria, wanita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua punya waktu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, kita sendiri yang tahu. Nah, Bapak Ibu, upasaka dan upasika, waktu ini adalah salah satu konsep yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan menjalani kehidupan secara duniawi. Nah, dengan adanya waktu, sekarang jam berapa, di sana jam berapa, kita bisa mudah untuk membedakan siang dan malam, jam berapa dan menit berapa. Lalu kemudian apa yang dapat kita renungi, apa yang dapat kita pelajari dari waktu? Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, waktu itu terus berjalan tanpa henti. Waktu itu terus berjalan tanpa henti. Nah, Bapak Ibu, upasaka dan upasika semuanya, seiring dengan berjalannya waktu yang tanpa henti, demikian juga tubuh, jasmani, dan juga batin kita terus mengalami perubahan tanpa henti. Detik demi detik, jantung kita terus berdetak, tapi pada suatu saat nanti jantung kita akan berhenti berdetak, sehingga kita akan mati. Yang perlu diingat, yang perlu kita sadari adalah setiap hari usia kita semakin bertambah. Kita semakin tua, kalau semakin tua kita semakin lemah. Kalau kita sudah lemah, kita semakin mudah untuk terserang oleh penyakit. Kita mudah sakit-sakitan. Sebentar duduk, sudah sakit. Sebentar berjalan, sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit-sakitan, tidak mudah untuk melakukan kebajikan, meskipun waktu yang kita miliki demikian banyak. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, waktu yang kita miliki menjadi sia-sia.
tidak demikian berguna. Tidak begitu berguna. Kalau sudah sakit-sakitan, tidak bisa melakukan kebajikan, kita semakin dekat dengan kelapukan dan kematian. Nah, lalu mari kita bertanya pada diri kita. Sekarang saya masih muda, masih sehat, masih kuat. Apakah saya sudah menggunakan waktu yang saya miliki untuk berbuat hal-hal yang berguna, untuk berbuat kebajikan? Karena budaya manusia itu suka menunda-nunda waktu. Nanti Bante ketika saya tidak sibuk. Nanti Bante ketika saya pensiun. Nanti Bante setelah saya menjadi kaya raya. Tapi ingat, waktu terus berjalan tanpa henti. Nanti ketika Anda pensiun, mungkin saja Anda sudah tidak kuat. Nanti ketika Anda sudah menjadi kaya raya, tapi Anda tidak memiliki kesehatan. Apakah bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk berbuat kebajikan? Nah, sekarang inilah waktunya. Kita masih kuat, kita masih sehat. Mari melakukan kebajikan. Sifat kedua dari waktu adalah waktu terus berkurang. Waktu terus berkurang. Mungkin di antara kita ada yang bisa berusia 75 tahun, atau 80 tahun, atau 90 tahun, atau lebih, sesuai dengan kamu baik, sesuai dengan kebajikan yang kita miliki. Tapi kita tidak tahu pastinya usia kita berapa dan bisa sampai berapa. Banyak orang menyukai matahari terbit dan matahari terbenam. Tapi jarang ada yang mau memetik makna, memetik pelajaran dari matahari terbenam. Setiap hari matahari terbenam, usia kita berkurang, dikurangi 1 hari. Dan 1 hari kita lebih dekat dengan kelapukan dan kematian. Setiap matahari terbenam, usia kita berkurang. Dan 1 hari sudah berlalu dalam kehidupan kita. Lalu kapan waktu yang terbaik? Ya saat ini. Saat ini adalah waktu kita yang terbaik. Karena hari kemarin sudah berlalu, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Begitu juga esok adalah hari yang belum tiba, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya di saat ini, hanya di hari inilah kita bisa melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan. Karena hari inilah
waktu yang kita miliki untuk melakukan apa yang kita inginkan. Mau berbuat baik atau mau berbuat buruk. Tapi sebagai umat yang baik, yang memahami Dhamma dengan baik, ya tentu sudah seharusnya kita melakukan hal-hal yang baik. Hal yang dapat kita renungkan dari waktu yang ketiga adalah waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjalani, untuk menata kehidupan kita. Kalau kita punya pemikiran yang baik, memahami Dhamma dengan baik, mengerti Dhamma dengan baik, mempelajari Dhamma dengan baik, tentu kita akan menata kehidupan kita dengan baik. Menata pikiran kita, menata ucapan kita, dan menata perbuatan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi baik, menjadi damai, menjadi tenang, dan bahagia. Tapi bagi orang-orang yang tidak baik, tentu mereka akan menata kehidupannya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, hari ini adalah kesempatan kita untuk menata kehidupan kita, untuk menata batin kita dengan baik. Kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, Sang Buddha sudah berbaik hati menunjukkan Dhamma dan memotivasi kita untuk menjalani Dhamma dengan baik, sehingga kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan buahnya berupa kebahagiaan, baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Dan hal yang ketiga yang dapat kita renungi dari waktu adalah waktu tidak pilih kasih. Waktu itu tidak pilih kasih. Antara saya dengan Bapak Ibu semua, waktunya sama. 24 jam, satu hari satu malam. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Waktu kita sama. 24 jam. Lalu apakah waktu yang sedemikian banyak, sudahkah kita untuk menggunakan waktu itu untuk berbuat baik? Sudahkah kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk mengevaluasi diri kita, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Sudahkah kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk melihat ke dalam diri kita? Untuk melihat kebaikan kita, untuk melihat kejelekan kita? Mana yang lebih banyak antara kebaikan dan keburukan? Nah, bagi mereka yang memiliki pemahaman yang baik, sudah seharusnya mari kita menggunakan waktu yang kita miliki di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Mari kita menata pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita untuk mendapatkan kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Lalu Bante, bagaimana cara kita mengisi waktu dengan baik?
Dalam Kalasutta Anguttara Nikaya, Sang Buddha membagikan, Sang Buddha mengajarkan 4 cara terbaik untuk mengisi waktu. Yang pertama adalah Kalena Dhamma Sawanang. Kita mengisi waktu dengan mendengarkan Dhamma. Dhamma di sana. Sekarang walaupun tidak bisa datang ke wihara, tidak bisa datang ke cetia, tapi kita sudah bisa mendengarkan Dhamma dari tempat masing-masing. Atau dengan cara membaca buku-buku Dhamma, majalah-majalah Dhamma, mendengarkan kaset, membuka internet untuk menjelajahi Dhamma. Mudah sekali. Dalam berkah utama, Sang Buddha juga menyampaikan, Kalena Dhamma Sawanang, etang manggala mutamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Saya rasa hari ini adalah waktu yang sesuai karena ini adalah hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu ya hari libur, bisa meletakkan sejenak aktivitas, kegiatan, ya rutinitas. Sehingga hari ini adalah hari yang tepat untuk mendengarkan Dhamma. Waktu yang tepat untuk mendengarkan Dhamma. Kemudian yang kedua adalah Kalena Dhamma Sakaca. Kita menggunakan waktu untuk mendiskusikan Dhamma. Untuk membahas ajaran Sang Buddha. Kita datang ke wihara untuk berdiskusi Dhamma, untuk membahas Dhamma. Bukan datang ke wihara untuk membahas kejelekan orang lain, untuk membahas kejelekan pengurus, untuk membahas gosip-gosip yang tidak bermakna. Tapi kita datang ke wihara untuk bertanya Dhamma, untuk mendiskusikan Dhamma, untuk membahas Dhamma. Dengan para biku, dengan para teman-teman, kalyanamita, para sahabat. Dengan demikian, Dhamma yang sudah kita dengarkan, Dhamma yang sudah kita dapatkan dari mendengarkan ke orang lain, atau dengan membaca sendiri, ketika kita mendiskusikan dengan orang lain, maka akan semakin mantap untuk dipahami, semakin mantap untuk dimengerti. Sehingga tidak muncul dan tidak timbul egois atau kesombongan dalam diri kita. Sehingga tidak mengatakan saya yang paling bisa. Tapi dengan kita mendiskusikan, membahasnya, itu akan memunculkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Sehingga dalam berkah utama juga Buddha menyampaikan, Kalena Dhamma Sakaca, etang manggala mutamang. Membahas Dhamma, mendiskusikan Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Nah sekarang juga, hari ini juga waktu yang sesuai untuk mendiskusikan Dhamma. Kemudian yang ketiga adalah Kalena Sama Sanang. Kita menggunakan waktu untuk merenungi Dhamma. Untuk ketenangan Dhamma. Untuk ketenangan batin. Ini artinya bahwa kita harus menggunakan waktu yang kita miliki untuk menganalisa
untuk merenungi, untuk mengevaluasi dhamma-dhamma yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca. Apakah dhamma tersebut baik atau tidak, benar atau salah? Nah, dengan demikian, kalau kita punya waktu, kemudian kita analisa, kita renungi, kita evaluasi, maka kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik, ya tentu kita terus tambah, kita terus kembangkan, kita terus praktekkan, sehingga mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dalam diri kita dan juga kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah kalena vipassana. Kita mengisi waktu dengan meditasi vipassana. Ini yang paling sebagian besar umat Buddha jarang ada yang mau melakukan, yaitu bermeditasi. Banyak sekali alasan. Tidak ada waktu, masih banyak kesibukan, tidak bisa, tidak suka, dan sebagainya. Tapi meditasi adalah hal yang termulia untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Karena inilah satu-satunya jalan untuk mencapai kebebasan dari derita. Dengan kita berwipasana, kita akan mampu melihat hidup dan kehidupan ini. Kita akan mampu melihat apa yang dikatakan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Sekarang ini kita tahu dan kita paham apa itu anicca, apa itu dukkha, apa itu anatta. Tapi ketika tubuh dan jasmani kita ini mengalami perubahan anicca, biasanya yang terjadi adalah penolakan. Penolakan. Itu artinya anicca hanyalah sebatas teori yang kita ketahui, bukan penyelaman dari meditasi. Tapi kalau kita memahami anicca, menemukan anicca, baik di dalam batin maupun tubuh jasmani ini melalui meditasi vipassana, di sana akan mampu memunculkan kebijaksanaan. Mampu memahami, itulah hidup dan kehidupan. Sehingga kita mampu menerima. Kita memiliki kedewasaan batin untuk menerima segala sesuatunya. Karena kita kalau menolak, kita semakin menderita. Tapi kalau menerima, mengamati, itulah proses kehidupan, maka kita semakin bijaksana dan kita bisa menemukan bahagia di dalam perubahan dalam kehidupan ini. Dengan kita bermeditasi, kita ikut menjaga perdamaian dunia, perdamaian kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, kita akan menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Tapi banyak orang-orang bermeditasi ketika
di lokasi meditasi, di tempat retret meditasi di wihara, mereka baik, pikirannya terjaga, ucapannya terjaga, tindakannya pun terkendali. Tapi ketika keluar dari retret meditasi, mereka kembali lagi. Pikirannya bergejolak, ucapannya tidak terjaga, dan tindakannya tidak terjaga. Oleh karena itu, ketika berada di retret meditasi itu hanyalah sekedar latihan semata. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan sehari-hari inilah sesungguhnya kita sedang bermeditasi. Saat ini juga Bapak Ibu sedang bermeditasi. Kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan kesadarannya ke sana kemari, artinya Bapak Ibu sedang tidak memiliki kesadaran di sini. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu berada di tempat retret meditasi, ketika Bapak Ibu menghayal, ketika Bapak Ibu ngantuk, itu tidak memberikan bahaya yang demikian menakutkan. Tapi coba kalau Bapak Ibu sedang menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian ngantuk. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu mengendarai kendaraan, kemudian Bapak Ibu ngantuk, bisa saja Bapak Ibu celaka. Kalau di kantor Bapak Ibu ngantuk-ngantuk, bisa saja dipecat, atau gajinya dikurangi, atau kena omelan. Tapi kalau berada di tempat meditasi, mau ngantuk, mau manggut-manggut, itu tidak akan memberikan dampak yang demikian membahayakan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari inilah meditasi sesungguhnya. Ketika Bapak Ibu membawa kendaraan, kalau tidak memiliki perhatian penuh, Bapak Ibu bisa menabrak atau ditabrak. Ketika menulis, kalau tidak memiliki perhatian penuh, tidak memiliki kesadaran, tulisannya seperti huruf cacing. Nah, oleh karena itu, meditasi ini sangat penting untuk kita praktekkan. Kalaupun seandainya dengan kita mempraktekkan meditasi, tidak mencapai kebebasan, tidak mencapai tataran-tataran kesucian dalam kehidupan ini, tapi setidaknya apa yang kita praktekkan, apa yang kita latih, itu menjadi kondisi, menjadi sebab di masa mendatang untuk kita bertemu dengan Dhamma, kemudian kita praktekkan lagi untuk memudahkan pencapaian-pencapaian kesucian. Nah, itulah 4 hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu yang kita miliki ini. Barang siapa yang mempraktekkan Dhamma dengan baik, maka dia akan mampu bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya. Nah, semogalah apa yang saya sampaikan ini, saya bagikan ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi motivasi untuk kita semua berlatih menjadi orang baik, berlatih menjadi orang mulia. Karena kebaikan itulah yang akan menjadi sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kedamaian. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Terima kasih. Sabe sata, hawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup
berbahagia. Selamat pagi, Wandami Bante Sotiotu Namo Buddhaya. Bante, saya izin bertanya, Bante, jika ada seseorang yang istilahnya sudah sekarat dan waktu kehidupannya sudah tidak lama lagi. Jadi menurut Bante, pertama adalah waktu yang bisa digunakan dalam yang singkat itu, apa yang bisa dilakukan waktunya untuk yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh nyatanya seperti apa dan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi orang lain dan bagi si yang orang sakit ini, Bante. Kemudian apa dari keempat hal yang perlu dilakukan di waktu yang bermanfaat ini bagi orang yang sekarat ini, mana yang sebaiknya lebih difokuskan, Bante? Apakah mendengarkan dhamma, lebih banyak berdiskusi dhamma, merenungkan dhamma, atau lebih banyak meditasi vipassana, Bante? Anggap misalkan waktunya benar-benar ya di detik-detik kematiannya gitu kan, menjelang kematiannya, manakah yang ibaratnya perlu dilakukan dan kalau bisa dianjurkan sebagai contoh nyatanya begitu, Bante. Ya, itu saja, Bante. Terima kasih. Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk kamu apa untuk yang sekarat ini? Untuk yang sekarat, Bante. Bagaimana bisa praktek dhamma orang yang sekarat? Istilahnya misalkan dia masih punya kesadaran, tapi istilahnya yang tubuhnya itu ibaratnya sudah tidak mendukung untuk melakukan banyak gerakan seperti itu, Bante. Atau misalkan ya hanya bisa terbaring begitu, Bante. Jadi istilahnya merasakan sakit yang luar biasa, yang dilakukan terbatas, tapi masih ingin melakukan suatu kebajikan, Bante. Jadi apa kira-kira yang bisa orang tersebut lakukan gitu kan, yang membantu dia di saat-saat terakhir dia tuh dia ingin melakukan suatu kebaikan gitu kan, yang bermanfaat bagi diri dia dan juga orang lain gitu. Apa contoh nyatanya yang bisa dilakukan, Bante, yang ibaratnya benar-benar yang kalau dilakukan itu bermanfaat ya di kehidupan selanjutnya setidaknya begitu, Bante. Terima Ya, kasih. baik, baik, baik. Terima kasih. Bagi orang yang sekarat artinya ketika tubuhnya lemah, ketika tubuhnya sudah sakit, tapi masih memiliki kesadaran, artinya masih memiliki bisa mendengar, bisa berbicara. Hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah bagi mereka yang sekarat itu, bagi mereka yang sakit itu memahami dhamma dengan baik, ya tentu dia akan menjaga pikirannya. Itu yang pertama, dia akan menjaga pikirannya, menjaga ucapannya, dan menjaga kondisi batinnya untuk tidak mengeluh dengan rasa sakit, menerima rasa sakit, karena dengan menerima rasa sakit itu akan lebih sedikit penderitaan. Tentu dia akan meminta untuk dibacakan parita, karena ada kisah beberapa tahun yang lalu orangnya orang aktif berbuat baik, aktif di keagamaan. Ketika sakitnya situ sakit kanker darah atau apalah namanya yang tidak bisa disembuhkan. Tapi orangnya ini adalah orang yang baik, orang yang aktif, orang yang peduli, orang yang suka membantu. Dia bisa pada saat itu masih bisa bicara. Pada saat itu ketika dia masih bisa bicara, ketika ada rasa sakitnya, dia meminta saudaranya, adiknya untuk membaca parita. Terutamanya yang dia minta adalah Bojangga Parita. Dia minta adiknya untuk membaca parita. Ketika dibacakan parita, dia sadar lagi. Lebih banyak kesadaran lagi.
Ketika lemah, ketika namanya penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, ketika datang lagi demikian sakitnya, dia meminta lagi membaca parita. Tapi mungkin sudah sampai waktunya untuk pergi karena sudah tidak bisa bicara lagi, tapi dia memiliki tangan untuk mungkin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokternya karena sudah tidak bisa bicara, menyampaikan terima kasih kepada keluarganya, kepada adiknya yang sudah merawat. Dia hanya bisa mengasih cap jempol kepada dokternya, kepada keluarganya, kepada adiknya. Dan hanya bisa kasih cap jempol dan beranjali. Ada seperti itu. Karena apa? Mereka bisa melakukan itu karena mereka yang sudah biasa praktek dhamma, yang sudah memahami dhamma dengan baik. Meskipun sakit, tapi masih bisa. Bisa menjaga batin, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga hatinya, menjaga jiwanya untuk tidak ikut sakit. Sehingga rasa sakit dalam tubuhnya bisa bersahabat. Tapi beda dengan orang yang tidak suka praktek dhamma, yang tidak mau pelajari dhamma, yang tidak mau memahami dhamma. Ketika sakit mungkin Anda sudah pernah melihat. Sakit sedikit saja demikian banyak mengeluh. Datang ke wihara, bakar dupa 3 biji, mintanya demikian banyak. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Minta kesehatan, minta kekuatan, minta rezeki, minta hoki, minta keberuntungan. Bakar dupanya cuma 3. Ketika ada masalah sedikit, disenggol oleh fenomena peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan hati sedikit, mengeluhnya demikian banyak. Mengeluhnya berhari-hari. Nah, itulah bedanya orang yang tidak memahami dhamma dengan baik dengan orang yang memahami dhamma dengan baik. Orang yang memahami dhamma bukan berarti dia tidak bertemu dengan masalah. Bukan berarti dia tidak menjadi tua. Bukan berarti dia tidak akan sakit. Bukan berarti dia tidak akan mati. Tapi itu tadi bedanya. Ketika ada masalah, mungkin masalahnya sebentar dan cepat berlalu. Mungkin ketika sakit, sakitnya cepat berlalu. Kalaupun seandainya tidak sembuh, penyakitnya itu, dia bisa menerima dengan senang hati. Karena dia memahami, saya wajar menyandang penyakit dan saya tidak mampu menghindari penyakit. Dia menjadi tenang. Tapi beda lagi yang tadi, orang yang tidak memahami dhamma, wah dia meronta-ronta, dia menolak. Nah, dia sakit karena dia mencari sebabnya di luar. Mungkin dia menyantet saya, mungkin dia membuat saya sakit, macam-macam. Macam-macam. Padahalnya apa? Bisa saja dia usus buntu, atau apalah. Jadi nanti ya kalau bertemu dengan orang yang seperti itu, kita bisa mengarahkan untuk selalu menjaga pikirannya. Karena pikiran itu yang akan menentukan. Seandainya dia tidak sembuh, pikiran itu yang akan mengkondisikan setelah kematiannya. Pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk dari segala sesuatu. Itulah kata Buddha. Dan kita bisa mengajak membaca parita, kita bisa mengajak untuk merenungkan rasa sakitnya. Karena saya pernah membaca bukunya salah satu Dhammaduta ketika dia sakit di rantauan di luar negeri, jauh dari keluarga, yang bisa dia lakukan hanyalah mengamati
merasakan rasa sakit itu. Tapi karena mungkin karma baiknya masih ada, ketika dia mengamati, rasa sakitnya itu menjadi lenyap. Dan banyak lagi kisah-kisah orang-orang yang memahami Dhamma dengan baik, orang-orang yang mengerti Dhamma ajaran Sang Buddha ini ketika dia sakit, biasanya dia akan meminta untuk membaca parita. Bukan meminta dibacakan kekayaannya. Bukan meminta untuk dibacakan kedudukannya. Berapa luas tanahnya, berapa tabungannya. Tidak. Selama ini belum pernah saya temukan orang yang sakit membacakan hartanya. Biasanya adalah membaca parita, membacakan doa-doa baik. Karena itulah yang bermakna, itulah yang berguna. Ya, berguna. Kita arahkan. Ada juga ketika ada orang sakit yang sudah tidak bisa bicara, yang sudah lemah tapi masih hidup, itu biasanya dibunyikan parita-parita, dibunyikan suta-suta di dekat telinganya itu, sehingga itu akan menjadi kesadaran bagi dia. Hanya itu ya. Nanti Anda jangan tunggu Anda sakit baru mau berubah ya. Hari ini juga perlu melakukan perubahan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bante Anumodana. Terima kasih Bante, terima kasih Kak Vincent. Selanjutnya Bante, saya izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui chat. Bante, ada yang rajin pangseng, tetapi dalam keseharian masih makan daging. Di satu sisi kita melepas makhluk hidup, di satu sisi masih mengkonsumsi makhluk hidup. Bagaimana dengan nilai kebajikannya Bante? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira sudah habis. Terima kasih, terima kasih. Ya, itu hal yang baik. Ya, pangseng itu adalah hal yang baik karena kita ketahui dengan kita pangseng kita menyelamatkan makhluk hidup. Ya, kita memberikan kehidupan pada makhluk lain. Kita membebaskan deritanya ke alam bebas. Itu sangat baik. Bisa dibayangkan kalau Anda berada dalam sel, dalam penjara, dalam ruangan yang tertutup, Anda tidak bisa bebas, kemudian Anda dilepas, Anda dibebaskan, bagaimana rasanya? Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Asalkan pangseng itu dilakukan dengan bijak. Dengan bijak, dengan bijaksana. Artinya apa? Pangseng tidak dipesan, pangseng tidak dipesan, kemudian tahu di mana harus dilepaskan. Jangan kalau ikan dilepaskan di Sungai Sunter misalnya, atau di mana yang tidak baik. Banyak tukang pancing atau banyak kimianya. Kita harus tahu kalau ikan lepasnya di mana, kalau burung lepasnya di mana. Jangan sembarangan dilepas. Lalu bagaimana Bante ada orang yang suka pangseng tapi masih makan daging? Ya tidak masalah, tidak masalah. Asalkan daging yang dimakan tidak dibunuh oleh dirinya sendiri. Itu sudah hal yang berbeda antara pangseng dan makan daging. Kalau pangseng ya berbuat baik, kalau makan ya untuk tubuh kita. Ya untuk tubuh kita, ya untuk tubuh, untuk kesehatan kita. Apakah Bante kalau orang pangseng harus vegetarian? Ya tidak juga. Tidak harus. Kecuali orang sudah pangseng, kemudian dia membunuh sendiri makhluk itu untuk dimakan. Karena di sini tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Harus vegetarian atau harus tidak makan daging. Itu sudah hal yang berbeda antara pangseng dan makan daging. Ya tidak masalah, ya tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan jangan membunuh, tidak membunuh, bukan jangan ya, tidak membunuh. Kalau jangan kan itu sudah larangan, tapi kalau tidak adalah pernyataan. Nah kita ini
bukan dilarang membunuh, tapi dinyatakan, dikasih pernyataan tidak membunuh atau melatih untuk tidak membunuh. Tidak masalah, mau makan daging ya silahkan. Tidak juga, ya silahkan, ya kan? Silahkan. Seperti itu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selesailah sesi tanya jawab kita Bante pada hari ini. Bante, jika berkenan, apakah Bante boleh memberikan closing statement Bante? Ya, berapa menit? 1-2 menit bolehlah Bante. Tergantung Bante sih. Kalau 1-2 menit Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata ya sudah cukup. Ya baik. Sang Buddha sudah sangat baik hati, sangat memiliki kepedulian terhadap kita. Beliau sudah mengajarkan kita Dhamma, beliau sudah menunjukkan kita Dhamma. Tidak hanya menunjukkan, tetapi ini yang baik dan itu yang tidak baik. Kalau berbuat baik hasilnya ini, kalau berbuat jahat hasilnya ini. Tidak cukup di situ saja. Tetapi Sang Buddha memotivasi kita untuk terus semangat melakukan kebajikan. Kenapa? Karena Sang Buddha sudah mengetahui terlebih dahulu. Hasilnya kalau kita berbuat baik, hasilnya adalah kebahagiaan. Setidaknya adalah kebahagiaan di duniawi. Dalam bentuk apa? Usia panjang, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, kedudukan tinggi, kehormatan, terkenal, nama baik, dan sebagainya. Syukur-syukur kita mencapai tataran-tataran kesucian karena kita mempraktekkan Dhamma. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ingat, kita ini semakin tua. Kalau semakin tua, kita mudah sakit-sakitan. Nanti kalau kita sakit, tidak mudah melakukan kebajikan. Jangan sampai nunggu sekarat untuk bisa membaca parita. Jangan sampai nunggu sekarat untuk mengundang Bante membaca parita, untuk pangsen dan sebagainya. Ya, sekarang mari di sela-sela kesibukan, mari kita berlatih menjadi baik meskipun sulit, tapi perlu latihan dan latihan. Terima kasih. Semoga Anda semua sehat, damai, dan bahagia. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.